Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Istri dan anak-anak sehat? Alhamdulillah Ibu, saya sehat, keluarga saya sehat, semuanya dalam keadaan sehat. Oh iya, Bapak, maaf saya mengganggu. Bapak lagi sibuk tidak? Kebetulan saya lagi santai Bu di sekolah ini. Lagi belum ada pekerjaan. Emang kenapa ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu? Begini ya, Pak. Sebenarnya saya punya sedikit masalah di sekolah. Kalau Bapak berkenan, saya mau bercerita tentang masalah saya itu. Boleh sekali dong Bu. Silakan Ibu ceritakan. Apa yang menjadi masalah Ibu saat ini? Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Jadi begini, Pak. Saya merasa kurang nyaman karena ada siswi yang memiliki sikap kurang baik di kelas. Ketika saya mengajar, siswi tersebut sering datang terlambat, tidak suka mengerjakan tugas, dan sering menyepelekan pelajaran saya. Bahkan, siswi tersebut pernah pula bolos dan malah berdiam di kantin sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Jadi siswi tersebut sering kesiangan, tidak mengerjakan tugas, dan menyepelekan pelajaran Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapat lakukan dalam percakapan kali kita hari ini? Saya berharap dengan percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan siswi tersebut. Jadi intinya pengen ada solusi ya Bu ya. Menurut Ibu nih, ukuran baik seorang siswa itu kira-kira kriterianya seperti apa? Ya, siswi baik itu menurut saya yaitu selalu datang tepat waktu, berlaku sopan dan santun, memperhatikan pekerjaan, artinya respon dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan ketika pembelajaran, dan tidak pernah bolos ataupun berdiam diri di kantin pada saat jam pembelajaran. Menurut Ibu nih, kalau saya nyatakan dalam angka, ya, kira-kira siswi yang berperilaku kurang baik itu berada di level berapa? Kalau saya asumsikan dari angka 1 sampai 10, Bu. Sepertinya berada di angka 5. Karena selain sering datang terlambat, siswi tersebut sering juga mengajak teman-temannya bolos sehingga tidak mengerjakan tugas. Bicara seenaknya, celetak-celetuk tidak penting, dan merasa bangga kalau celotehannya itu ditertawakan oleh teman-temannya. Sudah seperti itu ya, Bu ya? Sikapnya kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan siswi tersebut berperilaku seperti itu? Kalau menurut saya, perilaku seperti itu karena dia tidak suka dengan pelajaran ekstra. Karena kebetulan materi di semester ini banyak materi fisika atau hitungan, dan dia juga merasa sebagai anak guru, jadi yang lain tidak menghukumnya ataupun menyalahkannya. Oh, jadi dia itu anak guru ya, Bu. Pantesan dia merasa kayak memiliki backing lah, Bu. Iya Pak, betul sekali. Sehingga saya pun harus berhati-hati dalam bertindak. Nah, upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku yang tidak baik yang dilakukan siswi tersebut? Sejauh ini saya sudah membicarakan masalah ini kepada wali kelas dan BP. Yang ada di sekolah saya ternyata sampai sekarang siswi tersebut tidak berubah sikapnya. Apa yang Ibu lakukan dengan wali kelas dan guru BP tersebut? Kira-kira apa tindakannya sudah sesuai atau belum? Sudah Pak, siswi tersebut sudah dipanggil sama wali kelas dan BP, diberi peringatan dan arahan. Dia juga berjanji untuk tidak mengulanginya. Tetapi saat ini dia belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Apakah Ibu sudah memanggilnya?
Saya belum, Pak. Saya ragu-ragu, takut menambah masalah. Wah, kenapa takut jadi masalah buat ibu? Saya takut salah langkah dan saya juga khawatir ibu siswi ini responnya kurang baik karena beliau guru senior. Jadi takut tersinggung. Terus ibu akan membiarkan ya siswi tersebut berperilaku seperti itu. Tidak, Pak. Saya harus bisa mencari jalan keluar dari ketidaknyamanan yang saya alami ini. Terus langkah apa yang bisa ibu ambil? Saya akan mencoba meminta bantuan kepada wakil kepala sekolah karena kebetulan beliau sangat dekat dengan guru tersebut. Mungkin kalau sama wakil kepala sekolah, beliau akan memberikan respon yang positif. Ide bagus, Bu. Saya sangat setuju sekali dengan langkah yang ibu ambil. Dengan mencari orang yang menjadi penghubung ibu dengan guru tersebut atau guru senior tersebut. Terus langkah selanjutnya apa, Bu? Seandainya respon guru tersebut baik, maka saya akan langsung ngobrol dengan guru tersebut dan menceritakan perilaku anak yang kurang baik tersebut. Misal nih, respon guru tersebut kurang baik. Apa yang ibu akan lakukan? Respon apapun yang diberikan oleh guru tersebut karena sudah terlanjur, ya sudah saya juga akan berceritakan semua perilaku anaknya tersebut. Kalau beliau membenci saya, mungkin itu resiko saya. Ada lagi gak, Bu? Langkah lain yang akan ibu lakukan? Mungkin untuk lebih memperkuat dan meyakinkan kepada guru tersebut, saya akan mencoba untuk mengumpulkan guru-guru lain yang merasa tidak nyaman juga dengan perilaku anak tersebut, terutama guru yang mengampu mata pelajaran ekstrak yaitu matematika. Ide bagus, Bu. Mudah-mudahan dengan upaya upaya ibu yang lagi dilakukan itu bisa merubah perilaku dari siswi tersebut. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Tentu, Bu, saya doakan. Semangat ya, Bu ya. Siap Pak, pokoknya sekarang saya sudah mantap untuk membicarakan hal ini dengan kepala sekolah sebagai penghubung saya. Seterusnya, saya juga akan meminta bantuan kepada guru mata pelajaran matematika untuk memperkuat pernyataan saya itu. Resikonya apapun saya akan hadapi, Pak. Begitu dong, Bu. Saya sangat setuju sekali. Oh ya, Bu. Ukuran keberhasilan dari upaya tersebut kira-kira seperti apa, Bu? Tentu saja saya mengharapkan perilakunya menjadi lebih baik, prestasinya berjalan pun menjadi meningkat, serta dia juga bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lainnya. Apalagi dia sebagai anak guru. Kira-kira langkah tersebut kapan akan dilaksanakan? Sesegera mungkin, Pak. Insya Allah minggu sekarang saya akan ngobrol dengan wakil kepala sekolah dan saya menunggu informasi dari beliau bagaimana responnya. Betul sekali, Bu. Tidak boleh ditunda-tunda terlalu lama. Ibu harus segera menyelesaikan masalah ini. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega sekali. Kenapa kemarin saya tidak bisa mencari solusinya, tetapi setelah ngobrol dengan Bapak, saya mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan lancar ya, Bu ya. Amin. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak, Bu? Sudah lebih dari cukup, Pak. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Siap, Bu. Dengan senang hati. Oh ya, Bu Nita, minggu depan saya pengen tahu bagaimana ya progresnya ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat sore juga, Bapak. Ada apa ya? Saya lihat sepertinya Pak Agus agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf ya, Bu ya. Jadinya saya mengganggu Ibu waktunya.
Tidak apa-apa. Begini Bu, saya mau curhat kepada Ibu ya tentang masalah saya. Apa Ibu Nita berkenan membantu saya? Dengan senang hati Pak Agus, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak Agus rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, pada akhir ini saya kurang fokus Bu dalam mengajar karena ada beberapa pekerjaan yang saya harus kerjakan. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Agus tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak? Jadi begini Bu, saya hanya mengalami tidak fokus saja. Saya was-was, khawatir dalam melaksanakan tugas. Dikarenakan selain itu saya ada tugas tambahan, ada pekerjaan yang saya lakukan dalam satu waktu yang sama. Mungkin saya belum bisa beradaptasi ya Bu ya, dalam melaksanakan kegiatan yang multitasking ya Bu ya, seperti sekarang ini Bu. Ya, Pak Agus bisa ya, bisa begitu aja mungkin Pak Agus seperti itu. Bapak bisa ceritakan pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam satu waktu bersamaan itu? Begini Bu, saya kan ada tugas pengajar ya Bu ya. Ya, Eh, Selain itu saya mendapatkan tugas tambahan. Saya mendapat tugas tambahan sebagai kurikulum, kemudian sekarang sebagai ketua TEFA Bu untuk pengimbasan sekolah penggerak. Dan juga saya juga di masyarakat sebagai ini ya Bu, pengurus DKM, pengurus kegiatan-kegiatan kayak sekarang kan lagi Maulid Nabi ya Bu ya, itu yang ya. menjadi kegiatan saya saat ini. Terus proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kurang persiapan dalam mengajar? Tidak fokus saja Bu. Jadi dalam persiapan sebenarnya dipersiapkan, tetapi di dalam pelaksanaannya kadang-kadang kurang maksimal Bu. Tidak seperti sebelumnya gitu. Saya fokus mengajar itu serasa performa saya itu lebih baik gitu Bu. Oh, kira-kira menurut Bapak kenapa tidak fokus dalam pengelolaan kelas? Ya karena tadi Bu, mungkin saya banyak pikiran, banyak pekerjaan ya di masyarakat, di sekolah, di tambahan yang lain. Ya itu mungkin yang harus saya selesaikan saat ini Bu. Oh, jadi begitu. Bapak terlalu banyak pikiran sehingga tidak fokus. Iya Bu, benar. Lalu situasi apa yang Bapak inginkan agar dapat fokus? Saya menginginkan dapat membagi waktu Bu ya. Seperti saya bisa fokus dalam mengerjakan semua pekerjaan yang wajib seperti saya mengajar, kemudian ada tambahan, dan tambahan juga itu sifatnya kadang-kadang insidentil Bu. Kalau kepala sekolah memanggil saya, kepala sekolah memberikan tugas kepada saya itu kadang-kadang itu insidentil Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu, apa yang bisa membuat keinginan Bapak Agus terwujud? Seperti apa? Seperti yang saya tadi ceritakan tadi Bu ya, saya ini belum bisa mengatur waktu, mengelola waktu, manajemen waktu belum bisa. Oh, jadi Bapak belum bisa mengatur waktu. Langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatur waktu? Sementara ini Bu, saya sudah berusaha menuliskan pekerjaan-pekerjaan dalam dalam catatan kecil Bu ya yang mendesak, dan ini menjadi saya menjadi pekerjaan-pekerjaan yang prioritas yang saya tulis di dalam sebuah note ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mana yang dulu dikerjakan gitu Bu.
Selain membagi waktu, keinginan Bapak yang kedua yaitu ingin fokus dalam mengerjakan semua pekerjaan. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa tetap fokus? Jadi gini Bu, sedikitnya dengan catatan yang saya miliki tadi, saya bisa tetap fokus. Nah, kalau misalkan ini pekerjaan ini sudah selesai, saya centang, kemudian prioritas pertama, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Dan tentunya ini ada kegiatan yang harus kolaborasi dan sebagainya. Mungkin ini yang harus menjadi prioritas selanjutnya, Bu. Terus, selain itu, apa lagi yang dapat membuat Bapak menjadi tetap fokus? Ya intinya banyak waktu istirahat Bu, ya karena memang kegiatan CGP, kegiatan mengajar, kegiatan tugas tambahan, kegiatan saya di masyarakat, itu mungkin menyita waktu saya untuk terus mengerjakan sehingga waktu saya itu kurang cukup Bu untuk beristirahat sehingga fokus saya ini tidak terjaga Bu. Setelah Pak Agus bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus, dan masalah ini akibatnya pekerjaan agak sedikit terbengkalai. Kemarin Bu, saya check up ke dokter. Katanya dokter tersebut menyarankan Pak Agus harus bisa membagi waktu, mengelola stres. Nah, ini mungkin saya sedikit apa ya? Saya sedikit menahan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, tetapi yang jadi konsekuensinya pekerjaan ini agak terbengkalai gitu, Bu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah, tidak nyaman, karena ya saya tidak fokus Bu, dalam mengerjakan semua tugas mengajar, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya sehingga saya katakan saya kurang maksimal Bu, sehingga karena saya harus berpikir terus-terusan gitu Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak tidak merasa nyaman adalah karena banyak tugas yang tidak dapat terselesaikan. Tapi kalau dilihat dari langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan itu, sudah cukup baik loh Pak. Saya setuju dengan langkah-langkah Bapak. Semangat ya Pak Agus. Siap Bu, sekarang saya berniat mengatur skema waktu yang lebih efisien ya, mulai dari bangun tidur lebih pagi ya. Bahkan saya memang tidurnya jam 10 ke atas Bu ya. Selain itu saya juga harus mengatur kegiatan-kegiatan yang mana yang mendesak, yang insidental, kemudian tugas pengajar, tugas tambahan, kemudian tugas yang insidental, kemudian tugas-tugas pekerjaan yang penting, yang mendesak, yang butuh waktu perencanaan, Bu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Langkah yang mana? Yang baru saya sebutkan, Pak, langkah-langkah yang Bapak Agus ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Oh iya, Bu. Ya, saya sedikitnya sudah merasa lega, Bu. Ya, langkah-langkah dari yang tadi yang saya sebutkan tadi. Sedikitnya, Bu. Belum semuanya, Bu. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmennya apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, saya akan membuatkan jadwal, membuat skema waktu yang lebih efektif, efisien untuk mengatur kegiatan eh, tugas-tugas saya atau pekerjaan-pekerjaan saya yang dapat diselesaikan, sehingga ini dapat mengatur fokusnya dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang saya selesaikan, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga, Bu. Sebenarnya masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya harus mencoba berkomunikasi dengan istri saya, berkomunikasi dengan pimpinan, ya, supaya tidak memberikan tugas yang insidental.
Kemudian juga saya harus membuat jadwal yang lebih efisien dengan skema yang lebih baik dengan skala prioritas, dan juga kami berkomitmen dengan istri itu untuk sama-sama saling mengingatkan juga, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega Bu. Semoga nanti kita bisa menjadi guru yang terbaik ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf ya Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan guru yang lain ya untuk kegiatan tugas yang selanjutnya. Saya boleh pamit Bu? Ya, silakan, Pak. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Salam sehat Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.